semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Ramadina Panjaitan, NIM 0563805012 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyiapkan tugas dua struktur data saya. Yang pertama, itu ada soal di sini, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out menggunakan minimal 8 data integer, misalkan proses push dan pop, serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian, jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Yang kedua, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode LIFO atau first in first out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi equeue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian, jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Yang ketiga, buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quickshort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quickshort. Langsung saja di sini kita masuk ke VS Code, lalu new file Java. Terus habis itu kita semuanya, baru langsung saja kita buat kodenya. Nah, kita udah siap untuk melakukan apa yang tadi diminta oleh soal. Di sini ada kita bikin stack, ada queue sama linked list sama arrays. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke public class-nya. Public class. Nah, di sini kita namain tugas praktik 2. Kita buat dulu pertama itu quickshort-nya.
Nah, ini udah kita save. Di sini ada tugas praktik 2.java dan sesuaikan dengan public class-nya juga tadi ya. Terus abis itu di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi stack Q dan algoritma Quickshort. Nah, di sini Quickshort-nya udah kita buat. Lalu di sini kita menjelaskan program yang pertama yaitu stack atau LIFO. Nah, yang di sini pada bagian pertama saya membuat struktur data stack menggunakan kelas stack ini integer. Nah, terus habis itu menggunakan konsep LIFO atau last in first out, yang berarti data terakhir masuk akan keluar pertama kali. Di program ini saya memasukkan push 8 data integer itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sebanyak 8. Setelah itu program menampilkan isi stack ini. Lalu kemudian saya menggunakan method atau dalam kurung ini untuk mengambil data terakhir. Data yang keluar adalah 80 karena 80 merupakan data terakhir yang masuk. Nah, di sini ada penjelasan itu operasi push dan pop kompleksitas O dalam kurung 1 karena proses dilakukan langsung pada bagian atas stack. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan QQ FIFO. Nah, pada bagian ini, yang kedua ini saya menggunakan QQ dengan linked list. QQ menggunakan konsep atau first in first out, artinya data pertama masuk akan keluar terlebih dahulu. Saya di sini menambahkan 8 data menggunakan metode ADD dalam kurung. Ini ADD dalam kurung ya. Nah, terus habis itu setelah program ini akan menghasilkan isi Q. Nah, setelah menghasilkan Q, kemudian saya menggunakan remove dalam kurung untuk mengambil data pertama. Data yang keluar adalah 10 karena merupakan data yang pertama kali masuk. Kompleksitasnya di sini operasi NQQ dan DQQ memiliki kompleksitas O dalam kurung 1. Nah, menjelaskan Quickshort selanjutnya. Quickshort bekerja dengan memilih sebuah pivot, kemudian membagi dua bagian, yaitu data yang lebih kecil dari pivot, yang kedua itu data yang lebih besar dari pivot. Setelah itu proses dilakukan secara rekursif sampai seluruh data terurut. Nah, habis itu di sini kita akan menjelaskan itu apa fungsi dari Quickshort. Nah, fungsi Quickshort itu yang dalam kurung itu digunakan untuk membagi array secara rekursif. Fungsi partition atau fungsi dalam kurung digunakan untuk menggunakan posisi pivot dan menukar elemen. Nah, habis itu di sini saya akan menjelaskan output. Di sini kita menambahkan itu namanya terminal, terus kita lanjut merunning apa hasilnya yang tadi kita buat. Nah, ini kan udah running nih, ini hasilnya. Terus pada output pertama stack lihat isi sebelum dan sesudah pop. Pada output kedua terlihat isi sebelum dan sesudah DQQ. Pada akhir output lihat data sebelum disorting, lihat dan sesudah sorting menggunakan Quickshort. Nah, di sini udah terlihat FIFO isi QQ-nya setelah NQQ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Data yang di DQQ 10, isi QQ setelah DQQ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.
Konsep FIFO atau first in first out, data pertama masuk akan keluar terlebih dahulu. Kompleksitas NQQ dan DQQ sama dengan ini. Lanjut short, data sebelum diurutkan 80, 30, 70, 10, 50, 20, 90, 40. Data yang sesudah diurutkan 10, 20, 30, 40, 50, 50, 70, 80, 90. Untuk short, bekerja dengan memilih pivot, kemudian membagi data menjadi bagian kecil hingga semua data terurut. Nah, langsung kita muncul di sini itu kompleksitas waktu dari best case, average case, dan worst case. Dan dari penjelasan saya, bila ada yang kurang boleh ditambahin atau dikasih masukan. Sekian dan terima kasih.